saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran di antara Kaisar Darah dan Kaisar Naga. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus menyerap origin Qi abadi di dalam tubuhnya, dan bersamaan dengan hal tersebut suara benturan keras pada saat ini segera terdengar. Lalu lokasi dari Raja Naga ditutupi oleh awan kabut darah dan bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh keluar dari kabut darah dan sosok ini tentu saja adalah Kaisar Naga. Retak baju besi di dada Kaisar Naga pada saat ini terus muncul sebelum akhirnya runtuh, dan segera setelah itu Kaisar Naga juga memuntahkan seteguk besar darah, kemudian auranya pada saat ini perlahan-lahan turun hingga sampai ke tahap akhir bintang 9 Dodi. Melihat pemandangan ini sosok naga lainnya juga pada saat ini menjadi semakin cemas, lalu semua orang memandang ke arah Kaisar Naga dan pada saat ini mereka juga menyadari jika Kaisar Naga mati maka mereka juga akan dihancurkan, dan pada saat ini klan naga bergerak bukan untuk membantu Xiao Yan tetapi untuk membantu diri mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Darah telah menembus Dosian, maka klan naga benar-benar selalu berada di dalam ketakutan. Oleh karena itu Kaisar Naga juga berjanji untuk segera masuk ke dalam Dosian, sehingga dengan begitu maka mereka akan bisa berhadapan dengan Kaisar Darah. Oleh karena itu pada saat ini kemunculan Xiao Yan juga seperti memberi kesempatan bagi klan naga, dan hal itulah yang pada saat ini membuat klan naga memutuskan untuk ikut bertempur. Sementara itu di sisi lain Kaisar Naga pada saat ini meledek dan bertanya apakah Kaisar Naga masih sanggup bertarung, apakah pada saat ini Kaisar Naga tidak bisa melanjutkan keterampilannya. Sementara itu setelah mundur jauh Kaisar Naga pada saat ini perlahan-lahan mulai menstabilkan sosoknya, dirinya menutupi dadanya dan kembali memuntahkan seteguk darah. Wajahnya bahkan pada saat ini lebih jelek karena cedera yang disebabkan oleh serangan Kaisar Darah benar-benar kuat, lalu efek samping dari serangan seperti itu juga akan bertahan untuk jangka waktu tertentu, dan hal itu menyebabkan kekuatan dari Raja Naga kembali menurun dan langsung menuju ke tahap awal bintang 9 Dodi. Sementara itu pada saat ini Kaisar Darah benar-benar tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong. Dirinya mendekati Kaisar Naga tetapi Kaisar Naga pada saat ini tidak bisa bergerak. Kemudian Kaisar Darah pun segera mengeluarkan bilah darah yang terbentuk dari tulang belakangnya. Lalu dirinya pada saat ini segera berkata bahwa pedang ini akan segera membanggakannya. Setelah berbicara Kaisar Darah pun segera melambaikan pedang tersebut. Dan seketika Kaisar Naga pada saat ini benar-benar gemetar melihatlah bagian pedang Kaisar Naga pada saat ini hanya bisa memejamkan matanya dan dirinya sudah mengetahui akhir dari hidupnya. Sementara itu Kaisar Darah pada saat ini benar-benar segera melesatkan pedang miliknya. Akan tetapi pada saat ini gerakan dari Kaisar Darah tiba-tiba berhenti. Lalu wajahnya pada saat ini berkerut dan dirinya tiba-tiba perlahan berbalik. Pada saat ini panah tidak terlihat tertancap di punggungnya, dirinya juga pada saat ini mengangkat kepalanya dan pada saat ini melihat Xiao Yan yang sudah berdiri tidak jauh. Xiao Yan pada saat ini memegang busur dan sepertinya serangan ini dilesatkan oleh Xiao Yan, dan tidak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi di danah tidak terlihat yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Lalu Kaisar Darah pun segera terjatuh dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Kemudian sebuah lubang darah pada saat ini tercipta dan Kaisar Naga yang sedang menunggu kematian tiba-tiba terkejut. Lalu dirinya segera membuka matanya dan menemukan bahwa pada saat ini dirinya masih baik-baik saja. Dirinya segera melihat ke depan dan pada saat ini ada lubang darah di tubuh Kaisar Darah. Raja Naga pun bergumam tidak percaya apakah benar-benar ada sebuah keajaiban. Tetapi pada saat ini dirinya segera menoleh ke arah sosok hitam yang pada saat ini sedang berdiri. Dirinya menyadari bahwa sosok ini adalah Xiao Yan yang baru saja membuat terobosan ke puncak bintang 9. Lalu aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Akan tetapi meskipun begitu aura ini masih memiliki celah yang besar dengan seorang Dosian. Di sisi lain Kaisar Darah pada saat ini merasakan lubang darah yang berada di punggungnya. Rasa jijik seketika menyebar di wajahnya dan matanya dengan ganas perlahan menatap ke arah Xiao Yan.
Dirinya pada akhirnya berteriak dengan marah bahwa manusia ini benar-benar sialan karena berani menyelinap ke arahnya, bahkan jika dirinya telah menembus ke puncak bintang 9 pada saat ini dirinya masihlah seekor semut di matanya. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini bilah darah di tangannya segera menggeliat terus-menerus, lalu tubuhnya pada akhirnya segera bergetar dan air laut juga pada saat ini ikut bergelombang. Dan samar-samar bayangan dari Kaisar Darah bisa dilihat ketika dirinya bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Pada saat ini busur suci di tangan Xiao Yan seketika tersebar dan pedang kuno api surgawi segera dipegang di tangannya. Melihat Kaisar Darah yang menyerang pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak berani untuk gegabah. Xiao Yan tanpa ragu sama sekali segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Setelah menerobos ke puncak bintang 9 Xiao Yan mampu menampilkan 1000 kaki tanpa bayangan hingga ke puncaknya. Pada saat ini keterampilan 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan juga telah menerobos dari tahap peringkat suci ke tahap peringkat di. Pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada akhirnya meletus dengan suhu yang intens. Lalu pedang itu segera berguncang dengan keras di tangan Xiao Yan dan aliran origin abadi yang stabil segera mengalir ke pedang kuno api surgawi. Kemudian energi ini bercampur dengan belasan api surgawi, dan aura yang menakutkan segera terpancar darinya dan ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu pada saat ini Kaisar Darah juga telah melesatkan bilahnya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengayunkan pedang kuno api surgawi untuk berhadapan dengan serangan dari Kaisar Darah. Pada akhirnya kedua serangan pun bertemu ledakan pada saat ini segera terjadi. Kali ini 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan tidak runtuh seketika dan kedua serangan tampak imbang. Namun hal itu tidak bertahan lama sebelum akhirnya benturan yang lebih keras pada saat ini segera terjadi. Kaisar Darah pada saat ini segera bergumam bahwa semuanya seperti apa yang dirinya katakan, bahkan jika Xiao Yan menerobos ke puncak bintang 9 Xiao Yan hanyalah seorang bintang 9, maka seorang Dou-Xian pada saat ini benar-benar tidak akan dapat ditangani oleh bintang 9. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kedua serangan benar-benar runtuh seketika. Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur dan Xiao Yan segera menyadari kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke puncak bintang 9 tetapi konsumsi dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini menggunakan banyak energi. Kaisar Darah juga pada saat ini secara alami menyadari apa yang Xiao Yan rasakan. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya ingin melihat berapa banyak energi abadi yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa Kaisar Darah tampaknya bertujuan untuk menghabiskan konsumsi original abadi di tubuh Xiao Yan. Pada akhirnya Kaisar Darah tanpa basa-basi kembali melesat menuju ke arah Xiao Yan. Dirinya pada saat ini kembali melesatkan serangan dan wajah Xiao Yan pada saat ini semakin pucat. Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan ke arah Kaisar Darah, lalu benturan kembali terjadi dan pada saat ini kedua serangan kembali runtuh bersamaan. Xiao Yan pada saat ini semakin frustasi karena Xiao Yan telah menggunakan 2 kali teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa serangan tersebut masih tidak memiliki efek. Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya pada saat ini Xiao Yan tidak akan bisa berhadapan dengan Kaisar Darah, dan peluang untuk mengalahkan Kaisar Darah pada saat ini benar-benar kurang dari 10%. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan bergumam bahwa kali ini Xiao Yan benar-benar meremehkan kekuatan Dou-Xian. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki cara lain untuk berhadapan dengan Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya menunjukkan tekad dan pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan dari roh hantu dan seketika lingkaran awan ungu berkelap-kelip. Aura Xiao Yan juga pada saat ini mendapatkan peningkatan dalam waktu yang singkat. Setelah itu Xiao Yan segera menciptakan lautan api yang melonjak ke segala arah. Lalu di lautan api ini kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin ditingkatkan. Setelah itu Xiao Yan juga mengeluarkan teknik api keberuntungan 6 Ki.
tubuh Xiao Yan segera membengkak dan raksasa api pada saat ini segera muncul di belakang Xiao Yan, dan raksasa api ini memegang pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan dan gerakannya persis sama dengan gerakan Xiao Yan. Melihat kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini meningkat, Kaisar Darah pun seketika mulai meledek Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa keterampilan bertarung yang ditingkatkan ini memang agak menarik. Jika Xiao Yan telah mencapai kekuatan setengah langkah menuju Do Xian, mungkin Xiao Yan benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Do Xian. Tetapi pada saat ini dengan puncak bintang 9 apapun yang Xiao Yan tingkatkan, Xiao Yan akhirnya tidak akan bisa bertarung melawan seorang Do Xian. Setelah selesai berbicara, Kaisar Darah pun segera memalingkan pandangannya menuju ke arah Jenderal Dewa Darah yang terluka. Dirinya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini dua sosok Jenderal Dewa Darah yang terluka benar-benar meledak. Lalu kabut berdarah pada saat ini menyebar dan pada saat yang bersamaan Kaisar Darah segera menyerap kabut darah ini dan luka di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan pulih. Auranya juga pada saat ini mulai melonjak dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan pada saat ini bergumam bagaimana mereka bisa mengalahkannya. Kaisar Naga di kejauhan juga pada saat ini benar-benar merasa pesimis melihat peningkatan kekuatan dari Kaisar Darah. Sementara itu Kaisar Darah pada saat ini merasa sangat bangga setelah merasa pulih. Tanpa basa-basi dirinya pada saat ini segera kembali melesatkan bilahnya ke arah Xiao Yan. Air laut seketika terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Lalu ekspresi Xiao Yan pun menegang dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan krisis antara hidup dan mati. Xiao Yan mengutuk secara diam-diam, sungguh serangan ini benar-benar sangatlah kuat. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki cara lain dan Xiao Yan segera menggunakan kekuatan ruang batas di tubuhnya. Xiao Yan tanpa ragu lagi mencurahkan seluruh kekuatannya dan menuangkannya ke dalam pedang kuno api surgawi, dan pukulan ini langsung menghabiskan semua energi abadi di tubuh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini bahkan menggunakan semua kekuatan ruang batas, sehingga dengan begitu Xiao Yan tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat, dan pukulan ini adalah pukulan terkuat Xiao Yan dan ini juga pukulan terkuat untuk menentukan hasilnya. Lalu pada akhirnya serangan Xiao Yan ini segera bertemu dengan serangan dari Kaisar Darah, dan ledakan terus-menerus bergema dan ekspresi dari Kaisar Darat sedikit terkonsentrasi pada saat ini. Dirinya pada saat ini seolah-olah terkejut dengan pukulan dari Xiao Yan. Akan tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan percaya diri. Kali ini ledakan dari serangan ini benar-benar mempengaruhi area sekitar. Lalu reruntuhan di bawah juga pada saat ini benar-benar runtuh seketika. Dan gelombang itu berlangsung lama sebelum mereka perlahan benar-benar berubah menjadi semakin tenang. Lalu Xiao Yan menatap ke arah benturan dengan seksama. Dan busa yang tidak terhitung jumlahnya membuat Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melihat situasi di hadapannya dengan jelas. Xiao Yan pada akhirnya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini melihat lengan kering yang terentang dari buih dan meraih leher Xiao Yan. Lalu sebuah suara seketika terdengar perlahan dan suara ini bersumber dari Kaisar Darah. Kaisar Darah berkata bahwa dirinya telah berbicara sebelumnya, kekuatan Do Xian benar-benar tidak akan dapat diguncang oleh Xiao Yan yang hanya bintang 9 Do Di. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gelembung menghilang dan Xiao Yan bisa melihat ujung lengan yang ternyata adalah lengan dari Kaisar Darah. Xiao Yan ingin segera membebaskan diri tetapi pada saat ini leher Xiao Yan benar-benar digenggam. Leher merupakan bagian terlemah dari tubuh seseorang, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bergerak. Melihat adegan ini tim Xiao Yan pun seketika bergegas dan meneriakkan nama Xiao Yan. Mendengar hal ini Xiao Yan pun seketika menoleh perlahan dan pada saat ini mengisyaratkan kepada mereka untuk tidak mendekat. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak berhenti sama sekali dan masih bergegas ke arah Xiao Yan. Menyadari hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah pun segera menoleh dan berkata sepertinya mereka benar-benar sangat penting bagi Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini hendak menyerang ke arah kelompok Xiao Yan.
pada akhirnya orang-orang yang bergegas mendekat segera merasakan tubuh mereka tiba-tiba tidak terkendali, mereka terbungkus oleh kekuatan yang sangat besar dan segera setelah itu mereka segera terpental dengan keras. Semua orang pada saat ini segera mengeluarkan seteguk darah, begitu juga dengan Nan Erming. Orang-orang di tahap awal bintang 8 secara alami tidak akan dapat menahan serangan dari Kaisar Darah. Lalu pukulan acak ini benar-benar telah melukai semua orang secara serius, dan beruntung pada saat ini Kaisar Darah tidak ingin membunuh mereka dengan satu pukulan. Setelah itu Kaisar Darah pun segera kembali memandang ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan telah membunuh begitu banyak Dewa Darah. Apakah Xiao Yan berpikir semuanya akan bisa ditebus dengan satu kematian saja? Xiao Yan memiliki latar belakang yang bagus dan mungkin setelah disempurnakan Xiao Yan bisa menjadi Dewa Darah dengan setengah langkah menuju Dou-Xian. Selain itu untuk tim Xiao Yan mereka semua sepertinya bisa menjadi Dewa Darah bintang 9. Dan dengan cara ini maka Kaisar Darah benar-benar tidak menderita kerugian dan Xiao Yan telah menebus semuanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan segera mulai mengeluarkan semua kekuatannya. Xiao Yan berjuang keras untuk melepaskan diri dari Kaisar Darah tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Xiao Yan menggertakkan gigi dan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa Xiao Yan pada saat ini belum boleh mati, tetapi pada saat yang bersamaan wajah Xiao Yan berubah menjadi ungu dan sejumlah darah benar-benar menggenang. Jika ini terus berlanjut Xiao Yan akan segera tidak dapat bertahan dan kepala Xiao Yan benar-benar akan segera pecah. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah ledakan segera terjadi. 3 keajaiban segera muncul di antara alis Xiao Yan dan segera 3 keajaiban ini menjadi 3 sosok. Sosok ini tidak memiliki fitur wajah tertentu dan sangat kabur, tetapi melihat dari warnanya hal ini benar-benar bisa dibedakan. Sosok yang pada saat ini terbakar dengan api warna-warni dipadatkan oleh api surgawi, sementara sosok yang memancarkan aura dingin dan sangat gelap adalah roh hantu. Di sisi lain sosok yang dipenuhi dengan pola aneh secara alami adalah segel roh. Melihat hal ini mata dari Kaisar Darah pun seketika berkedip dan dirinya memandang ke arah 3 sosok dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya setelah menyadari bahwa ini adalah api surgawi roh hantu dan segel roh, dirinya pun seketika bergumam. Dirinya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Pada saat ini Kaisar Darah tersenyum tipis seolah-olah dirinya sama sekali tidak menganggapnya serius. Sementara itu sosok perwujudan 3 keajaiban aneh di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini segera mulai melesat ke arah Kaisar Darah. Kaisar Darah pun segera melambaikan tangannya untuk berhadapan dengan serangan tersebut. Lalu benturan pada saat ini segera terjadi dengan Kaisar Darah yang sedikit mundur dan melepaskan cengkeraman tangannya. Setelah benturan tersebut pada saat ini 3 keajaiban juga kembali ke tubuh Xiao Yan. Pada saat ini 3 keajaiban juga merasa lemah karena serangan ini telah menggunakan kekuatan asli mereka. Mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain setelah merasakan bahwa kehidupan Xiao Yan telah terancam. Pada akhirnya Xiao Yan mendapatkan kembali auranya tetapi pada saat ini tubuh Xiao Yan benar-benar sangat lemah. Leher Xiao Yan telah terjepit dan telah cacat dan Xiao Yan bisa merasakan kekosongan di dalam tubuhnya. Bahkan dengan bantuan 3 keajaiban sebelumnya pada saat ini Xiao Yan benar-benar masih belum bisa menyelesaikan permasalahan. Xiao Yan pada akhirnya memuntahkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya mulai berkedut. Cahaya di matanya pada saat ini dengan cepat menghilang dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Melihat hal ini Kaisar Darah pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ini adalah ujungnya. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pada saat ini segera meneriakkan nama Xiao Yan. Lalu kesedihan pada saat ini benar-benar melonjak di hati mereka melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar akan meregang nyawa. Xiao Yan yang pada saat ini sudah terdiam juga segera kembali mengeluarkan seteguk darah. Semua hal yang berada di hadapannya pada saat ini mulai kabur dan kesadarannya berangsur-angsur memudar. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah melihat tangan hitam kematian benar-benar menyeret jiwanya.
Kaisar Naga yang terluka parah juga pada saat ini melihat pemandangan ini, lalu matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan dirinya segera bergumam sepertinya ramalan itu hanyalah ramalan, dan tampaknya pada saat ini tidak ada keajaiban dan klan naga juga benar-benar akan hancur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini semakin goyah dan hal-hal yang berada di hadapannya berubah menjadi abu-abu dan putih. Kematian terus-menerus memenuhi vitalitas Xiao Yan dan pada saat ini dewa penjaga Xiao Wu Tian juga tidak muncul. Zhan Lao juga pada saat ini benar-benar tidak bergerak. Xiao Yan tampaknya pada saat ini benar-benar akan segera mati. Tetapi pada saat yang bersamaan Kaisar Darah yang tersenyum dingin dan merasa bangga tiba-tiba menghentikan senyumannya. Dirinya pada saat ini bisa melihat kilatan api yang tiba-tiba muncul dan segera menabrak dada dari Kaisar Darah. Kaisar Darah pun mundur terus-menerus sebelum akhirnya dirinya segera menstabilkan sosoknya. Dirinya segera menundukkan kepalanya dan pada saat ini melihat sebagian besar dadanya benar-benar hangus. Sementara itu di wajah Xiao Yan yang pucat dan tidak berdarah di antara alisnya pada saat ini Great Sun Golden Crown terbang keluar. Dirinya melompat kegirangan seolah-olah pada saat ini dirinya benar-benar sangat bersemangat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok tubuh perlahan-lahan mengembun di samping Xiao Yan. Sosok ini mengenakan jubah panjang dengan gugusan api yang disulam dengan indah di atas jubahnya. Sosok yang perlahan-lahan mengembun pun segera mulai berbicara sungguh sangat disayangkan dirinya pada saat ini hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Jika dirinya masih hidup maka pukulan sebelumnya benar-benar akan cukup untuk membunuh Kaisar Darah. Di sisi lain Kaisar Darah pada saat ini tercengang melihat sosok yang berada di hadapannya. Dirinya sedikit bingung dan terkejut karena tidak merasakan aura dari sosok ini. Dirinya pada akhirnya dengan marah segera berteriak siapakah sosok yang berani menyakiti Kaisar ini. Menanggapi hal tersebut sosok itu pun segera perlahan berbicara. Dirinya berkata dengan acuh tak acuh bahwa semut sepertinya benar-benar berani mengatakan dirinya sebagai seorang kaisar di depan Kaisar Qianyan. Sosok ini pada saat ini mengangkat alisnya dan dirinya memiliki penampilan seperti seorang raja. Setelah itu sosok dari Kaisar Qianyan pun perlahan kembali mulai berbicara. Dirinya pada saat ini mengajak Kaisar Roh Hantu dan Kaisar Segel Roh untuk keluar. Mari mereka menjebak monster ini dengan tangan mereka terlebih dahulu. Mereka pada saat ini harus menciptakan waktu untuk bocah ini. Setelah selesai berbicara seorang pria berjubah hitam memakai mahkota hitam dan di sisi lain juga ada sosok berjubah ungu dengan mahkota emas. Kedua sosok perlahan-lahan mulai memadat di hadapan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan kemunculan dua sosok tersebut pada saat ini Kaisar Qianyan kembali berbicara dengan suara yang lebih dalam. Dirinya pada saat ini berkata bahwa anak ini sedang sekarat dan mereka harus bertindak cepat. Pada saat ini dirinya juga segera memerintahkan Great Sun Golden Crown untuk mengikutinya dan menekan monster ini. Great Sun Golden Crown sangat bersemangat dan dirinya segera melebur ke alis Kaisar Qianyan. Segera setelah itu pedang kuno api surgawi besar berwarna merah keemasan muncul di tangan Kaisar Qianyan. Di atas pedang kuno tersebut ada karakter bertuliskan sihir kotak gagak emas yang padat. Di sisi lain Kaisar Roh Hantu juga pada saat ini memerintahkan Roh Hantu pengumpul jiwa untuk keluar. Segera setelah itu Roh Hantu pengumpul jiwa pun terbang keluar di antara alis Xiao Yan. Sosoknya segera melesat dan bergabung ke antara alis dari Kaisar Roh Hantu. Kaisar Segel Roh juga pada saat ini berbicara memerintahkan Segel Roh Emas Ungu untuk keluar. Segel Roh Emas Ungu juga pada saat ini terbang keluar di antara alis Xiao Yan. Sosoknya segera bergabung ke alis dari Kaisar Segel Roh. Lalu ketiga sosok yang baru saja muncul pada akhirnya segera memancarkan fluktuasi seorang Dosian. Kaisar Segel Roh pada saat ini segera bergumam sayang sekali dirinya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, oleh karena itu pada saat ini dirinya hanya bisa menggigilnya untuk sementara waktu. Mereka akan membuat keberuntungan untuk anak ini tetapi dirinya tidak tahu apakah bocah ini bisa menerimanya. Jika bocah ini tidak selamat maka dirinya khawatir tidak akan ada kedamaian di benua Dodi lagi di masa depan. Menanggapi hal tersebut dua sosok yang tersisa pada saat ini juga menghela nafas.
Pada akhirnya ketiganya tanpa basa-basi segera mulai bergerak menuju ke arah Kaisar Darah. Di sisi lain Kaisar Naga juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat tiga sosok yang tiba-tiba muncul. Badai yang berada di samping mereka juga pada saat ini benar-benar mulai semakin melambat. Tetapi di sisi lain pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa lagi merasakan auranya. Selain itu pada saat ini jantung Xiao Yan juga benar-benar sudah berhenti berdetak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Darah benar-benar marah dan berteriak siapakah sosok yang menyerangnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga duri panjang dengan warna berbeda muncul di tubuhnya. Duri ini benar-benar menembus tubuhnya dan membuat Kaisar Darah pada saat ini tidak bisa bergerak. Segera setelah itu Kaisar Qianyan, Kaisar Hantu dan Kaisar Segel Roh segera datang ke hadapan Xiao Yan. Gritsun Golden Crown Roh Hantu Pemanggil Jiwa dan Segel Roh Emas Ungu pada saat ini juga semuanya terbang keluar dari alis masing-masing. Ketiga keajaiban ini pada saat ini benar-benar tampak sangat akrab saat melihat mantan tuan mereka. Sementara itu Kaisar Qianyan pada saat ini perlahan berkata kepada Gritsun Golden Crown. Dirinya menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa tuan dari Gritsun Golden Crown pada saat ini jika tidak ada kecelakaan yang terjadi kepadanya maka masa depannya akan cerah. Ikuti dirinya dengan baik dan dirinya tidak akan memperlakukan Gritsun Golden Crown dengan guru. Kaisar Roh Hantu juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan ketika dirinya menatap ke arah sosok Xiao Yan. Dirinya bergumam sungguh sangat aneh bahwa orang ini dapat menyerap begitu banyak tiga benda aneh dan memiliki darah dari tiga ras. Dirinya juga segera berkata kepada roh hantu penarik jiwa agar dirinya membantunya dengan baik. Ciptakan masa depan miliknya sendiri melalui bocah ini. Kaisar Segel Roh juga pada saat ini mulai berbicara kepada Segel Roh Emas Ungu. Dirinya berkata bahwa bocah ini benar-benar berani bertarung melawan Do Xian dengan kekuatan puncak bintang 9. Dirinya benar-benar berani dengan kekuatan puncak bintang 9 melawan monster darah yang sebanding dengan Do Xian bintang 2. Tampaknya pada saat ini putra ini benar-benar akan bisa membalaskan dendam mereka. Dirinya juga pada saat ini memerintahkan Segel Roh Emas Ungu untuk mengikuti bocah ini dengan baik. Setelah mendengar perkataan ini pada akhirnya tiga keajaiban pun segera menoleh ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berubah menjadi debu. Mereka pada saat ini kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Sementara Kaisar Qianyan pada saat ini kembali mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa pada saat ini mereka harus mendiskusikan mengenai kematian anak ini. Mereka bertiga memiliki semua origin abadi yang tersisa dan pemahaman seumur hidup untuk si kecil ini. Adapun berapa banyak yang bisa mereka serap itu tergantung kepada keberuntungan bocah ini. Ketiga kaisar pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk dan tanpa ragu mereka bertiga segera berubah menjadi tiga berkas cahaya. Dan segera setelah itu ketiganya pun mulai melesat menuju ke arah alis Xiao Yan. Setelah beberapa saat tubuh Xiao Yan pada saat ini segera bergetar dan nafasnya seketika berhenti, lalu dada Xiao Yan naik turun dengan keras hingga pada akhirnya jantung Xiao Yan pun kembali berdetak. Luka di dada Xiao Yan sembuh dengan cepat dan segera setelah itu Xiao Yan merasakan origin ki abadi mengamuk berubah menjadi bola putih ringan membungkus tubuhnya. Pada saat ini Xiao Yan tampaknya telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan gelap. Xiao Yan merasa bahwa setelah perjalanan lama ini Xiao Yan akhirnya melihat secercah cahaya yang sedikit lemah. Xiao Yan tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini. Xiao Yan jelas menyadari bahwa Xiao Yan telah ditusuk oleh Kaisar Darah dan seharusnya Xiao Yan sudah mati. Tetapi Xiao Yan sekarang merasa bahwa meskipun Xiao Yan tidak bisa membuka matanya, Xiao Yan bisa merasakan keberadaan dari tubuh fisiknya dan itu berarti Xiao Yan belum mati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di dunia jiwa Xiao Yan ada tiga sosok juga perlahan muncul. Melihat hal tersebut Xiao Yan seketika langsung mengetahui apa yang terjadi. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera membungkukkan tangannya ke arah tiga sosok yang baru saja muncul dan berkata, agar silaturahmi tidak terputus bolehkah pinjam dulu 100 lur.